Yang diberkati Tuhan malam hari ini, boleh angkat tangannya, puji Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan Amin. orang yang mencari wajah Tuhan dengan bersungguh hati, Tuhan limpahkan kekuatan di dalam kehidupannya. Ya, kekuatan kita hanya daripada Tuhan, perlindungan keselamatan kita hanya daripada Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita mau mempersiapkan hati, kita mau mempersiapkan pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan mulai. Sebelum kita mulai ibadah ini, lebih lanjut kita mulai semuanya dengan doa. Terima kasih Tuhan. Mari Pak Rudi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah, kami muliakan, kami puji-puji ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami dari PD Keset, para pengurus dan para jemaat ya Tuhan, yang begitu merindukan akan Engkau ya Tuhan, merindukan akan firman-Mu, merindukan akan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan mengucapkan syukur karena Engkau sudah melindungi kami, memberkati kami dengan kasih karunia-Mu dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Sehingga kami masih bisa hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan pada malam hari ini di acara ini. Sehingga memberikan berkat kekuatan, petunjuk-petunjuk ya Tuhan, bimbingan-bimbingan atau teguran-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan bicara. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan para pengurus, worship leader, host, maupun para pesaksi ya Tuhan, dan juga para jemaat yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan para jemaat yang belum siap hadir pada malam hari ini karena satu dan lain hal. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, tuntunan, dan bimbingan dan bisa hadir pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan kami siap untuk memulai acara ini. Kiranya Engkau melindungi ya Tuhan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami mendapatkan berkat dari acara ini dan cari firman-Mu yang nanti akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Rudi. Kita mulai ibadah pada malam hari ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur
padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, sanjung namanya, katakan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kami memuji, ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kami memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Keagungan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari satu hati menyembah, memuji Tuhan. Saat ini Tuhan ada di tempat Anda masing-masing berada. Ketika kita menyebutkan nama Tuhan, ketika kita berfokus kepada penyembahan kepada Tuhan Yesus, maka malam hari ini, saat ini juga Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Engkau Allah yang menjawab doa kami. Engkau Tuhan yang mengerti seruan hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji, kami menyembah Kau Raja. Keagungan-Mu, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Mari keluarga Persekutuan Doa Keset,
Malam hari ini kita menyanjung nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan. Mengalir Tuhan di tengah-tengah kami, mengalir Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama kita sanjung namanya, katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Katakan di hidup kami Tuhan, di hidupku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita sebab Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami. Kami memuji nama-Mu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Satu pujian kita mau sama-sama nyanyikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Tuhan Yesus segalanya bagi kita, amin. Sama-sama. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sama-sama. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Sama-sama katakan, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Yang diberkati malam hari ini, saya boleh lihat tepuk tangannya
Dilihatkan di kamera dong. Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita, amin. Kalau gitu sama-sama kita mau memuji nama Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama, haleluya. Seperti air madu, semua dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu, amin. Dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari semuanya yuk pujikan pujian ini. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dengan iman katakan, aku tidak akan goyah. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita masih mau memuji Tuhan pada malam hari ini. Saya berdoa di tempat Anda masing-masing juga merasakan sukacita yang sama. Sebab di tempat ini saya sangat bersukacita pada malam hari ini. Amin. Yang bersukacita katakan amin bersama-sama. Haleluya. Semuanya. Kau terbesar dan mulia, semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Yesus terbesar.
kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Ku angkat tangan. Ku angkat tangan, ku memuji. Ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati yang bersukacita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes Lord. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang bersukacita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Kami semua memujimu. Haleluya. Boleh saya lihat tepuk tangannya sekali lagi. Puji Tuhan. Semuanya bersuka cita malam hari ini, amin. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, kita sudah memuji, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk bagian selanjutnya, kesaksian. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Javier atas puji-pujiannya malam hari ini, sangat membuat kita semakin cinta melekat sama Tuhan ya Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Kita ketemu lagi di persekutuan keset pada malam hari ini. Saya ucapkan juga untuk Bapak Ibu yang baru join pertama kali, selamat datang di PD Keset. Dan juga saya ucapkan selamat datang untuk Pastor Jonathan Octavianus. Dan saya ucapkan selamat datang juga untuk yang kesaksian, yaitu Bapak Erianto. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mengundang Bapak Erianto. Mungkin Pak Heri, shalom Pak Heri. Shalom Bu Ayu. Oh ya, shalom Pak Erianto. Malam hari ini saya ditemani Pak Heri, Pak Erianto. Oke. Oh. Namanya Iya. mirip-mirip ya. Ya, Pak Heri ya. Iya, baik Pak Erianto, mungkin dapat diceritakan kesaksian Bapak mengenai cinta kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu mungkin sudah ingin mendengarkan Pak. Mari silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau membacakan profil sedikit dari Pak Erianto Chang. Beliau punya satu istri bernama Bu Yohana Gersini dan 3 anak. Beliau adalah National Vice President di FGB MFI Young Movement. Pak Erianto juga CEO dan co-founder di PT Gama Persada Solusindo di IT Principal dan EduTech Distribution. Ya, sekilas itu profil dari Pak Erianto Chang. Silakan Pak Erianto. Oke, thank you Pak Heri, thank you Bu Yuning. Oke, shalom, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Wow, luar biasa. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Malam hari satu kehormatan buat saya diundang oleh Pak Hadi, oleh Bro Edi, dan juga bisa se-zoom ya dengan Pastor Jonathan. Thank you banget. Saya lihat ini PD Keset ini luar biasa ya. Udah multi kota, multi bangsa nih, luar biasa ya. Jadi sekali lagi satu anugerah yang besar buat kita bisa ketemu di Zoom. Oke, udah dikenalin nama saya sekali lagi Erianto Chang. Ya, saya punya satu istri, 3 orang anak. Nah, saya tadi sekali lagi saya melayani bersama-sama dengan beberapa teman di sini ada di FGB MFI, khususnya buat anak-anak muda di Young Movement, yaitu di muda, pengusaha muda dan juga di profesional muda. Oke, hari ini saya akan sedikit kesaksian tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Biasanya saya kesaksian soal bisnis, tapi karena saya lihat di sini banyak sekali keluarga-keluarga, jadi saya akan kesaksian apa sih yang Tuhan sudah kerjakan dalam keluarga saya.
Nah, oke. Jadi saya bersyukur Tuhan melakukan begitu banyak hal mukjizat baik di bisnis maupun di dalam keluarga saya. Jadi saya akan singkat cerita. Jadi tahun 2014, jadi saya dan istri memutuskan untuk punya anak lagi. Jadi anak saya yang pertama sekarang udah SMA kelas 1, yang kedua SMP 2. Nah, sekarang anak saya paling kecil itu baru 2 SD. Jadi tahun 2014 kita berpikir anak kita udah mulai gede, kita kepengen punya satu anak lagi supaya nanti kakak Koko Cece-nya udah kuliah ke luar negeri, kita masih punya satu anak di rumah yang bisa menghibur kita. Ya, nah jadi waktu di awal kita planning, akhirnya tanggal 10 Oktober 2014 anak saya lahir. Namanya Jordan. Kita semua tahu Jordan, kenapa kita kasih nama Jordan, karena waktu kita ke Israel, kita ingat bahwa sungai itu begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di sungai itu, yaitu Jordan River. Nah, jadi waktu anak saya lahir tanggal 10 Oktober 2014, 3 hari kemudian kami akan keluar dari rumah sakit di Jakarta. Nah, waktu kami mau keluar, saya dan istri itu ke ruang suster untuk ngambil baby kita. Waktu kita tiba di ruang suster, di situ ternyata udah ada satu pasang juga. Jadi kita sama-sama ngurusin barang-barang baby, diajarin mandinya seperti apa. Meskipun istri saya sebenarnya udah pengalaman juga, kan udah punya 2 anak. Nah, jadi singkat cerita, ternyata setelah habis selesai, saya dikasih surat. Satu surat, dan satu pasangan juga dikasih surat. Cuma bedanya saya disuruh untuk nanti seminggu lagi mesti ketemu dokter untuk ngomongin surat ini. Akhirnya saya dan istri sama suster, terus ini suratnya apa? Oh, ini hasil tes telinga si Jordan, anak saya yang 3 ini. Dibilang, anak kamu, saya bilang, kenapa hasilnya? Wah, dia bilang, saya nggak bisa kasih tahu kamu, seminggu lagi ngomong sama dokter. Nah, karena penasaran, saya cek sama sebelah saya dong. Ternyata hasilnya dia masih saya berbeda. Hasilnya tesnya telinga anak pasangan yang sebelah saya itu, hasilnya dia itu atau lulus. Anak saya ternyata dua-dua telinganya itu nggak lulus. Jujur teman-teman, jadi saya hari itu saya takut banget. Saya sama istri itu cukup takut. Saya berpikir kita ini udah pelayanan sungguh-sungguh, cinta Tuhan. Kita pengen punya baby. Nanti kalau kita udah jadi penghiburan buat kita, kenapa saya takut? Karena saya punya satu teman yang cukup baik, bukan sangat baik, sudah teman baik lah. Kita pelayanan bareng, bahkan bisnis bareng. Dia punya anak, satu anak dia itu nggak bisa dengar juga. Karena nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Nah, anaknya akhirnya sekolah khusus dan luar biasa, nggak mudah. Tapi saya lihat anak ini memang udah gede dan sangat berprestasi. Dapat beasiswa, tapi memang nggak mudah. Ya, waktu saya keinget anak dia, saya ingat teman saya ingat Tuhan, kalau anak saya nggak bisa dengar, gimana? Padahal saya bermimpi, berdoa supaya anak ini jadi penghiburan buat saya dan istri saya. Nah, jadi saya ingat lagi teman saya punya anak, gak mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, bahwa anak dia itu karena nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, itu sekolahnya nggak gampang. Untuk bicara satu kata aja, itu latihannya 1 minggu. Jadi kalau bicara saya 1 minggu, suka 1 minggu, atau saya cinta 1 minggu, papa 1 minggu. Jadi 3 minggu baru bisa ngomong saya cinta papa, saya cinta mama. Dan satu kata itu Rp100.000 diajar sama yang ahli ngomong. Bukan soal uangnya buat kita sih nggak gitu masalah lah. Saya pikir, waduh ini nggak mudah. Jadi waktu pulang, saya sama istri saya berdoa sama-sama di mobil, terus kita pulang, kita sepakat berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, saya percaya Jordan is okay. Jordan adalah anak punyaan Tuhan Yesus. Dan saya berkata, tiba-tiba Tuhan ingat saya dengan satu kata namanya Ephata. Ephata artinya terbuka. Jadi saya langsung tumpang sama anak saya, sama istri, saya bilang, Jordan, telinga kamu Ephata, terbuka. Jordan is okay. Singkat cerita, besoknya, dan Jordan ini agak diam, jadi beda sama 2 anak saya. Waktu baby suka berisik, tapi saya agak bingung kenapa dia agak diam. Saya pikir saya pikir, wah mungkin karena telinga nggak bisa dengar, dia agak diam. Jadi saya kerja, pulang, saya tetap kerja, besok saya tanya, gimana Jordan, ada reaksi apa nggak? Kaget nggak? Oh nggak kaget. Jadi, aduh saya manggil Tuhan, tapi saya ingat terus, kalau saya ingat saya bilang, Tuhan, Ephata. Saya putus asa, saya udah pikir, waduh, gimana ya? Akhirnya saya sepakat sama istri saya, sama anak-anak, kita sepakat berdoa buat Jordan. Dan ini yang luar biasa. Jadi 1 hari sebelum ketemu dokter, tiba-tiba saya pulang, saya bilang gini, saya pasti tanya, gimana Jordan, gimana? Ada reaksi apa nggak? Oh, dia bilang, tadi Jordan waktu saya lagi tutup ini, dia kaget. Oh, kaget kan? Jadi saya pikir, oh ini luar biasa, ada mujizat. Besok saya ketemu dokter, saya bilang, udah, gimana? Kamu tes lagi aja. Nah, saya bilang sama dokter, saya yakin
anak saya baik-baik aja. Kita bilang ini aja, kamu tes dokter sekarang. Sebulan lagi kamu tes. Tapi saya beriman. Saya percaya bahwa kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, dia bisa lakukan mujizat. Ya kan? Dan saya percaya, dan setelah 1 bulan saya bilang, kita mau nggak? Kata saya nggak usah. Kita sepakat, kita punya iman, kita percaya Tuhan Yesus hebat. Dan saya mau katakan bahwa kita nggak tes. Dan hasilnya apa? Sampai hari ini Jordan sangat luar biasa, baik adanya, sembuh adanya, nggak ada apa-apa adanya, ya. Dan sekarang dia anak yang jadi penghiburan luar biasa buat kita. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat yang Tuhan ingat saya adalah 2 Korintus 12 katakan begini, dalam cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan sempurna. Teman-teman, waktu itu saya putus asa, saya merasa saya lemah, saya nggak bisa apa-apa dengan saya. Tapi Tuhan ingatin saya bahwa cukup kasih Tuhan buat saya, istri saya, anak-anak saya. Terus dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan sempurna. Kalau hari ini saya bisa lihat Jordan sehat, walafiat, luar biasa penghiburan buat kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan hal yang sama buat kita. Itu kesaksian dari saya. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, luar biasa sekali, Pak Rianto. Sangat luar biasa kesaksiannya malam hari ini ya, Bu Ayu ya. Ya, benar Pak Heri, sangat luar biasa. Di dalam Tuhan itu Pak Heri, ada selalu pengharapan. Nggak pernah nggak ada sama sekali. Benar. Betul. Makanya Bapak Ibu, Ceritanya mirip sama ya, Bu Ayu. ya, Bapak Ibu sekalian, benar katanya Pak Herianto, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam saat kita keputusasaan, kita ada problem, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menggandeng tangan kita. Kadang-kala kita aja, kadang-kala nggak kerasa ya Pak Heri kalau digandeng Tuhan. Makanya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Seperti itu Pak Heri. Baik Pak Heri. Pak Heri, sebentar lagi kita kan ada satu kuis. Mungkin ada yang mungkin persyaratannya mungkin bisa disampaikan kepada audiens Pak Heri. Oh ya, nanti buat Bapak Ibu, ini ada kuis buat kita semua. Nanti yang mau menjawab tolong di raise hand dulu sama dibuka videonya ya Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan. Nah, nanti habis raise hand dan buka videonya boleh menjawab. Nanti hadiahnya Tayer kan kita setting. Saya yang bacain atau Bu Ayu ini? Bu Ayu? Boleh Pak Heri, silakan Pak Heri. Oke, siap. Pertanyaannya adalah, di mana ayat dalam firman Tuhan yang menyebutkan manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Silakan Bapak Ibu. Mari silakan Bapak Ibu. Oh Tolong Pak di raise hand Chandra, dan itu raise hand eh Pak. Ya iya, silakan Pak Chandra, Pak Jeffer. Pak Jeffer silakan. Istri Loh, saya itu Iya, boleh dijawab. ayo Pak, silakan Pak. silakan. Halo, halo. Saya istrinya Pak Iya, Jeffer. Saya jawab ya. Silakan Ibu, boleh. silakan Ibu. Oke. Dari Matius pasal 4 ayat bentar ya. Matius pasal 4 ayat 4. Ya, Benar kah? Iya, benar Bu, benar. betul sekali. Oke, thank you. Iya, puji Tuhan. Nanti nomor infonya tolong dicantumin di kolom chat ya, Bu ya. Tuhan memberkati. Siap, God bless. Ya, terima kasih Bu Jeffer. Ya, nanti akan kita hubungin ya Bu untuk titi hadiah door prize-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Bapak Ibu wajahnya sangat bahagia sekali karena hari ini bahwa Tuhan Yesus hari ini yang sudah bangkit buat kita dan Roh Kudusnya hadir di tengah-tengah kita. Hari ini Bapak Ibu yang ada masalah, problem, saya yakin kita ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan acara kita dan kita akan foto bersama. Minta tolong kameranya dibuka, perlihatkan wajah-wajah yang penuh kasih karunia. Mari Bapak Ibu silakan, kami undang Pak Sofyan ya. Pak Sofyan silakan Pak Sofyan.
Masih di unmute, mari. Ya, Ya. selamat malam teman-teman. Mari kita foto sama-sama ya. Minta tolong nih kameranya dinyalakan semua nih. Ayo. Ya, mari Senyumnya, Bapak jangan Ibu, lupa wajahnya senyumnya ya. diperlihatkan wajah yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, ini ada 3 slide nih. 1, 2, 3. Sekali lagi yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sofyan. Baik Pak Heri, setelah ini kan kita akan masuk ke acara firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin sebelum kita masuk ke pujian firman Tuhan, mari saya bacakan untuk profil pendeta kita malam hari ini akan melayani firman Tuhan. Malam hari ini kita akan dipimpin oleh Pastor Jonathan Octavianus. Untuk profilnya yaitu beliau adalah merupakan mengembalakan sebagai gembala sidang di GBT Kristus Hayat di Surabaya. Beliau juga wakil gembala GBT Kalam Hidup di Surabaya juga. Itu penggembalaannya. Sedangkan untuk pelayanan, Pastor merupakan Majelis Pemimpin Pusat Sinode GBT se-Indonesia dan juga merupakan dosen di STTII Surabaya. Beliau juga pernah menjadi seorang rektor, banyak sekali kegiatannya, banyak sekali jabatannya. Dan beliau juga telah mengenyam pendidikan mulai dari S1 STTII Jogja, S2-nya STTII Surabaya, dan S3-nya STTII Jogja. Sangat untuk lebih kenal lagi, kita sambil mendengarkan firman Tuhan, mungkin Pastor Jonathan juga akan menjelaskan lagi, nanti kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kami undang Pak Jeffer untuk menyanyikan satu lagu pujian. Setelah itu doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Tiong. Mari silakan. Mari kita nyanyikan satu pujian untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita memuji, kita membesarkan nama Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang bekerja di jalan-jalannya yang luar biasa. Malam hari ini mari berikan hati, pikiran untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku
pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi bersama-sama kita mau katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Makasih Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, malam ini kami semua bisa berkumpul dalam persekutuan doa keset. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah Pastor Jonathan Tuhan, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Mohon Tuhan berkati kami dengan hati yang lembut untuk terima firman Tuhan. Roh Kudus, tolong beri hikmat untuk kami simpan dan taat lakukan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari silakan Pastor Jonathan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam kenal semuanya, Shalom. Senang sekali saya boleh berbagi di sini. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang Days of Despair. Jadi hari-hari putus asa kita. Banyak di antara kita yang kadang-kadang masih berjuang ya menghadapi hidup ini. Saya mulai dengan suatu cerita, misalnya ada seorang pria, dia ini bekerja ya, baru saja bekerja ya 2-3 tahun begitu. Hari itu lagi bertengkar sama istrinya, lalu berangkat bekerja, ya lagi bad mood lah. Sampai di kantor dia cek log ya, di situ lalu untuk melampiaskan bad mood-nya dia pukul tembok dekat cek log itu, tapi tanpa diketahuinya di belakangnya itu bos besarnya melihat dia. Hari itu juga dia dipanggil sama bos, bukan HRD, bukan supervisor, langsung sama big boss. Lalu big boss berkata, hari ini kamu berhenti, beresin semua barangmu, silakan keluar dari kantor ini. Wow, dia memikirkan cicilan yang harus dia bayar, cicilan rumah, cicilan kendaraan,
belum lagi minum susu anaknya yang masih bayi, belum lagi uang sekolah anak yang pertama mau masuk di playgroup seperti itu. Itu hari-hari putus asa ya buat orang ini. Karena dia berpikir bahwa begitu banyak orang pengangguran dan putus asa cari pekerjaan. Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup ini? Ada kisah yang kedua. Di suatu ladang perkebunan pertanian begitu, persis kurang 1 minggu sebelum panen, tiba-tiba banjir bandang melanda daerah itu. Panen yang sudah tinggal dipetik 1 minggu lagi, semuanya habis. Sementara dia harus bayar hutang benih yang dia investasikan, hutang belum dibayar, panen gagal. Seolah-olah seperti masuk hari-hari putus asa seperti itu. Cerita ketiga, ada seorang istri yang untuk pertama kalinya dia harus tinggal di rumah seorang diri. Dan seperti biasanya. Karena itu malam pertama kali dia harus tinggal seorang diri, tidur sendirian. Selama 40 tahun suaminya bersama dia, tapi tadi siang baru saja dikubur. Dia akan masuki hari-hari yang putus asa seperti itu. Ada cerita yang keempat. Ada orang tua papa mama lagi duduk di sofa, dia lihat jam dinding, jam 3 subuh. Sementara putri satu-satunya 16 tahun masih belum pulang, HP-nya tidak bisa dihubungin, teman-teman dihubungin tidak tahu dia di mana, dan ini sudah kesekian kalinya putrinya melakukan itu. Ini hari-hari putus asa orang tua itu. Cerita kelima. Ada seorang istri yang sedang menangis, dan menangis kesekian kalinya, karena malam itu suaminya pulang juga dengan cara yang sama, mabuk. Saya tidak bisa membayangkan bahwa dalam hidup kita ini, kita harus menghadapi hal-hal yang seperti itu. Hari ini kita belajar dari seorang pahlawan besar yang juga menghadapi putus asa, hari-hari putus asa. Kenapa? Udah, itu dia apa? Sinyal ini wifi. Pahlawan kita ini namanya Daud ya. Kita kan baca nas kita dari 1 Samuel pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ya. 1 Samuel pasal yang pertama ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku." Katanya kepadaku, "Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun." Jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku. Hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya."
Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Ya, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak kubawa karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Terbantin, itulah yang ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada. Hanya ini, kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah Daud, dia putus asa dalam kehidupannya. Sedikit coba membayangkan ya, latar belakang Daud. Latar belakang kisah yang kita baru kita baca ya. Daud sekarang dia adalah buronan nomor 1 yang paling dicari. Dia sedang dalam pelarian. Kalau kita bandingkan di Indonesia, lagi dicari Densus 88. Ini teroris nomor 1. Daftar top number 1 orang yang paling dicari. Kalau kita sedikit membayangkan orang pelarian ya, pasti tidak tenang itu. Kalau dia makan, dia tergesa-gesa, tidak menikmati makanan, sedikit menoleh ke kiri ke kanan, melihat sekeliling. Kalaupun tidur mungkin nggak bisa nyenyak. Satu mata terbuka atau pikirannya lagi jalan. Hidupnya berantakan sekarang. Sangat-sangat berantakan. 2-3 tahun lalu mungkin dia masih hidup tenang santai. Dia seorang anak bungsu yang mengembalakan kawanan domba di Bethlehem. Ya, karena papanya gembala, kakeknya gembala, semuanya gembala, nenek moyang gembala. Ya, dia santai hidupnya, agak tenang, kerjanya hanya mengawasi domba-domba dan tidur-tiduran, main kecapi, main musik, senang-senang melihat domba dilahirkan, atau ya itu sajalah seputar itu hidupnya. Dan tiba-tiba berubah. Dari rumah datang seseorang keluarga yang berkata, kau dicari nabi. Nabi tua, Nabi Samuel. Nabi pemimpin orang Israel. Lalu Daud diurapi jadi raja. Dan berkuasalah roh Allah atas dia. Dia ganti profesi langsung. Dari seseorang yang suka ya seperti pengamen jalanan, bukan ya. Pengamen yang di padang gembala, di Efrata, main kecapi, sekarang main kecapi bukan untuk domba tapi untuk raja. Dari orang kecil yang tidak ada seorang pun yang kenal dia, sekarang viral. Wah, terkenal. Rakyat mengeluh-elukan dia, musuh takut kepadanya karena peristiwa Goliat ya. Bahkan anak raja pun namanya Mikal mau menikahi dia. Tapi hidupnya mulai berubah. 1 Samuel 19 mencatat ada 7 kali Daud mau dibunuh oleh Saul. Sang raja sendiri, tapi itu mertuanya juga. Kadang dia utusan datang lewat pegawai. Bahkan Saul menombak langsung. 7 kali percobaan pembunuhan. Daud yakin sekali.
Sang raja mertua itu benci kepada dia. Dia pamitan sama istrinya, say goodbye. Say goodbye dengan kemewahan, kenyamanan, lingkungan istana. Dia mulai babak baru dalam kehidupannya. Pelarian. Tapi kemana dia harus pergi? Kalau kita lihat di klip ya, di gambar ini ya, ini kota Rama, itu tempat Nabi Samuel tinggal di sana. Dan ini kota Gibea, ini ibu kota kerajaan Saul ya. Gibea wilayahnya Binyamin. Ibu kotanya masih belum Yerusalem ya. Dan Yerusalem itu masih dikuasai orang Yebus, penduduk asli Kanaan, dan menguasai kota orang Yebus. Kalau kita dengar kota orang Yebus itu Yerusalem. Dan di sini ini hometownnya ya, asalnya Daud. Jadi Samuel datang dari Rama ke Bethlehem mengurapi Daud jadi raja. Dan Daud pindah ke Gibea sekarang. Karena menantunya raja dan bersama istrinya dan jadi orang terkenal di sana. Tapi sekarang dia lari. Mau lari kemana? Mau lari ke orang Filistin, negeri Filistin. Bahaya, ternyawa. Pikirannya kacau, depresi. Wow. Mau pulang ke kampung halamannya? Nggak mungkin. Dia memilih pergi ke ada kota namanya kota Imam. Para imam berkumpul di situ dan ada kemah tabernakal, rumah Tuhan ada ditinggal di situ. Dari sini kita bisa sedikit paham ya. Kita mulai baca lagi. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Ingat ya, tadi itu kita melihat ya, kota Nob ini, kota imam itu di daerah timur laut Yerusalem. Siapa sih Ahimelek ini? Dia itu cicitnya Imam Eli. Ingat ya, Imam Eli yang memelihara Samuel. Di kota Nob ini ada kira-kira 85 orang imam yang membantu Ahimelek ini. Jadi sedikit membayangkan ya, dari Gibea, saudara lihat topografinya di situ ya. Pasti melewati daerah pegunungan. Nggak mungkin dia melewati jalan, dia tidak mungkin melewati jalan-jalan biasa. Dia harus menerabas, cari jalan shortcut, mungkin jalan memutar, mungkin jalan harus menghindari kerumunan banyak orang. Kita memikirkan bahwa Daud itu dia sedang putus asa dalam kehidupannya. Ada suatu penerapan yang kita bisa ambil ini. Kadang-kadang kita hampir sama seperti Daud ini. Kita putus asa dan tidak tahu aku harus pergi kemana. Aku cari pertolongan kepada siapa. Ini saat-saat kritis dalam kehidupanku. Dan luar biasa bahwa Daud dia memilih pergi ke rumah Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dalam pikiran Daud. Tapi dari cerita kita tahu ya. Ada banyak hal yang diharapkan dari kota Nob ini. Cobalah belajar untuk seperti Daud ya. Ketika kita putus asa dalam hidup ini. Siapa yang kita cari? Kita cari Tuhan. Di tempatnya yang Maha Kudus. Ada satu ilustrasi yang saya mau sampaikan ya. Ada seorang yang bernama Harry Lauder. Dia seorang artis dunia hiburan ya, entertain dia dari dunia dari kawasan Inggris yang top. Ya, mungkin kita kurang mengenal karena dia hidup pada zaman abad ke-20 ya. Waktu dunia masuk Perang Dunia Pertama. Harry Lauder ini dia bekerja tanpa lelah
untuk mengatur dan merekrut banyak artis. Artis-artis Inggris untuk dikirim karena Inggris mengikuti perang dunia pertama dan banyak tentara yang bertugas yang bekerja di luar negeri, dan Harry Lauder ini dia mengatur banyak artis dikirim ke sana untuk menghibur para tentara. Ya, mereka ditarik mundur sebentar di garis belakang. Lalu dia menghibur banyak orang. Tapi masalahnya Harry Lauder ini dia punya satu anak laki-laki, anak tunggal. Dan anaknya tidak tertarik pada dunia hiburan, entertain seperti bapaknya. Inggris lagi ikut Perang Dunia Pertama dan anaknya memutuskan, aku mau wajib militer. Dan anaknya akhirnya berangkat perang. Sayang, anaknya terbunuh. Anak tunggal, anak laki-laki, anak satu-satunya terbunuh dalam perang itu. Ketika diperhadapkan dengan kehilangan seperti itu, Harry Lauder dia berkata sama sahabatnya, ketika seorang papa diperhadapkan pada suatu tragedi, dia punya 3 pilihan jalan keluar. Mabuk, menenggelamkan diri dalam minuman keras, atau putus asa. Tapi dia berkata, puji Tuhan dengan rahmat-Nya, aku memilih cari Tuhan. Bagian yang kedua, ya, Daud. Saya membayangkan ya, walaupun dia seorang gembala, tapi dia tidak berkekurangan. Apalagi jadi menantu raja, jadi seorang pahlawan. Dia tidak pernah mengalami masalah makanan. Tapi masa pelarian ini, hari-hari putus asanya, the days of despair, apa yang dia lakukan? Dia putus asa dengan masalah kebutuhan utama. Makanan. Dia nggak punya makanan dan wow, itu yang menjadi pertanyaan seorang Imam Ahimelek ya. Ketika ditanya, apa yang membuat menantu raja datang ke sini? Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Wow. Saya mau bawa saudara mundur ya. Daud, dia sedang putus asa dalam hidup. Dia sekarang putus asa dalam kebutuhannya. Dan membuat dia berkata, bohong. Tapi saya temukan bukan bohong sekali, ini bohong pertama. Bukan bohong sekali, 2 kali dan berkali-kali. Daud ketika ditanya, wow, apa yang diinginkan oleh menantu raja datang ke sini? Apa yang diinginkan seorang perwira, prajurit istana datang kemari? Kira-kira mungkin raja punya pesan khusus untuk saya. Tapi Daud berkata, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Ini misi rahasia. Wow. Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu hal yang kusuruh kepadamu. Betul? Salah. Daud sedang lari. Tapi dia berbohong. Bohong yang kedua. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti. Atau apapun yang ada. Sekarang bohong kedua ya. Ingat ya, dia putus asa dengan kebutuhannya. Dia sekarang bohong dengan pura-pura nggak tahu. Daud pura-pura nggak tahu makanan yang ada di kemah tabernakel di rumah Tuhan ini, itu bagian imam. Kita Pak Imamat ya, akan mengatur juga ya.
keluarga imam boleh mendapat bagian karena dia keturunan Lewi. Tapi masalahnya adalah misalnya kalau dia seorang menantu, kalau dia anak perempuan imam yang lalu kawin dengan orang di luar imam, lalu dia cerai dan kembali ke rumah ayahnya, walaupun masih dulunya boleh, tapi aturan imamat mengatakan nggak boleh makan, apalagi orang suku lain. Daud tahu, ingat ya, Daud itu suka merenungkan firman Tuhan. Dia tahu bahwa makanan imam, itu jatah imam. Tapi tetap dia minta. Ini bohong kedua. Dia minta 5 roti ya. Jangan memikirkan rotinya kecil sekali. Enggak, besar itu. Ini roti bundar ya. Roti bundar, besar, padat. Satu roti itu terbuat dari 2/10 eva. Nah, yang mudah saja ya, 2 gomer orang bilang. Apa itu gomer? 1 gomer itu kalau saudara ingat waktu mereka di padang gurun, orang Israel keluar dari Exodus ya, keluar dari Mesir, Tuhan kasih mana, hujan roti, dan jatah orang laki-laki dewasa 1 orang dapat 1 omer. Omer itu mangkok kecil. 1 gomer itu kira-kira 4,4 kilo. Jadi 1 roti bundar 2 gomer itu kira-kira 4,4 kilo. 1 gomer 2,2 ya. Tapi ini di sini 1 roti bundar 4,4 kilo. Nah, kalau dia minta 5 roti yang dibuat plus 5 roti kalikan 4,4 kilo. Roti ini terbuat dari 22 kilogram tepung terbaik. Hampir 1 karung ya. Saya coba browsing, 1 kilo tepung terigu itu bisa jadi 120 donat. Yang memang dikembangkan ya. Ini kan bukan roti yang dikembangkan ya. Ini 5 roti itu kalau sekarang ini equal jadi 2.640 donat. Ingat ya, saya balik lagi nomor 2. Siapapun tidak boleh mengetahui satu hal yang kusur kepadamu. Orang-orangku itu kusur ke tempat lain. Dia minta roti sendirian. Halo, roti 22 kilo, makan sendirian, masuk akal apa enggak? Catatan perjanjian baru mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan Daud makan rame-rame dengan anak buahnya. Ingat ya, kadang-kala kalau kita sudah sampai pada titik putus asa seperti ini, hari-hari putus asa, kita mencari jalan dengan cara bohong, ketidakbenaran. Dan ini shocking ya, ini mengejutkan ya. Selama ini Daud itu orang yang excellent, bersih, tanpa noda, pahlawan yang suci, pahlawan yang polos. Dia lulus semua ujian. Dia tetap tenang menghadapi singa dan beruang yang mau merebut domba-domba gembalaannya. Dia tetap tenang waktu kakaknya menuduh dia, kamu kesini bukan mau mengantar makanan, kamu kesini karena mau melihat perangan, dan kakaknya membentak dia. Daud tetap tenang, lolos ujian ketika harus menghadapi Goliat yang begitu tinggi. Dia tetap tenang berkali-kali berperang melawan orang Filistin. Tapi sekarang, dalam keputusasaan, dia bohong. Saul tidak mengirimkannya misi rahasia. Dia itu buronan. Dia sedang buronan sekarang. Dan ini memang tidak adil buat imam ini ya. Diumpamakan pendetanya sajalah. Ini buronan yang sedang putus asa, dan imam ini percaya saja, tidak lagi menainya. Dan ditanya-tanya lagi. Tidak ada alasan untuk diragukan.
integritas Daud yang luar biasa, kepahlawanannya, menantu raja, perwira. Jadi ketika ditanya, imam ini cuman, wow, itu yang menyulitkan ya. Ada sih roti bundar yang ada di kemah tabernakel di ruangan suci. Ya, dalam bilangan disebut continual bread, roti yang ada selalu. Lechem hama arekat, roti selalu, roti continue. Maksudnya senantiasa ada di meja roti. Dan tiap satu harus sabat, harus selalu diganti baru. Ingat ya, hanya imam yang boleh makan roti ini. Dan biasanya kalau sudah lewat 1 minggu, roti ini diganti. Hari Sabat. Ingat ya, di atasnya dibumbui dengan kemenyan. Daud putus asa. Dia bohong untuk dapat makanan. Ahimelek masalah besar ya. Dia tidak punya pilihan. Tahu bahwa Daud bukan imam. Bukan juga orang Lewi. Apa yang harus Ahimelek lakukan? Kalau dia kasih roti ini, dia tahu dia melanggar Tuhan. Hukum Tuhan itu jelas, hukum Taurat jelas. Tidak boleh. Mati hukumannya. Tapi tidak memberi Daud, berarti mengabaikan rasa lapar. Lalu imam cari celah. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menganggap diri, menjaga diri terhadap perempuan. Jadi imam ini lalu cari celah. Dia tanya ujiannya, apakah Daud dan anak buahmu perilakunya baik, hidup kudus, hidup suci? Apa jawaban Daud? Bohong ketiga. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Seperti sedia kala apabila aku maju berperang, tubuh orang-orangku itu tahir. Sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Kenapa saya katakan bohong? Ya, nah kalau saudara mempelajari kitab Ulangan pasal 23, itu bagaimana tentang ketidaktahiran di perkemahan. Jadi itu kan konteksnya kan orang Israel mau masuk negeri perjanjian. Lalu di kitab Ulangan ini kepada generasi baru diajarkan kembali sama perjanjian itu. Bahwa di Ulangan pasal 23, tentara itu umumnya tidak tahir. Tidak tahir bukan karena masalah perempuan ya, maksudnya begini. Ya, gini ya, gampangnya. Habit tentara waktu perang dengan habit tentara waktu damai di rumah itu beda. Ingat ya, di rumah dia ada istri, ada keluarga, ada orang tua, dekat dengan orang banyak, habitnya sopan. Tapi kalau di perkemahan mau siap perang, beda habitnya. Ulangan pasal 23 itu mengatur ya, kalau kamu tentara mesti bawa sekop. Maksudnya kalau buang air besar mesti pakai sekop, diatur. Itu aturannya itu masalah tahir atau tidak. Jadi buang air sembarangan itu membuat mereka tidak tahir. Belum lagi masalah seremonial yang lain. Nah di sini ingat ya, Daud dia berbohong itu. Dia paham sekali. Dia bohong. Tapi ada satu pelajaran yang sungguh luar biasa di sini. Saya mengamati dari pengalamannya Ahimelek ya. Bayangkan, aduh, dikasih berdosa. Nggak dikasih, nggak punya kasih. Dikasih
melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat. Tapi Ahimelek tahu hukum yang paling tinggi. Ketika dia menghadapi dilema ini hukum tertinggi. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia tahu bahwa di atas hukum Taurat ada hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dia paham itu. Dan itu sebabnya Ahimelek tidak berdosa. Walaupun dia melanggar hukum Taurat, tapi ada hukum yang lebih besar dari hukum itu, yaitu hukum kasih. Jadi saya sedikit membayangkan ya, ketika kita menghadapi hari-hari keputusasaan, kalau kita cari Tuhan, Tuhan itu memberikan kepada kita jalan keluar. Karena ada beberapa orang yang diutus oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk menolong hidup saudara dan saya. Saya mau kasih ilustrasi ya. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta. Hari itu selesai doa pagi, dari gereja dia pulang jalan kaki, lewati taman kota. Di pinggir taman kota itu ada seorang tunawisma ya. Dia duduk di bangku, tertekan. Pendeta ini hatinya tergerak ya. Diambil dompetnya. Dibuka, ada uang 10.000, ada uang 20.000. Mau dikasih, kurang. Kasih 50 kurang. Lalu dia lihat 100. Dia ambil, dia lipat. Dia mendekati tunawisma itu, lalu berkata pada tunawisma itu, never give up. Never give up. Dia kasih uang 100.000 itu, lalu dia pergi. Besoknya doa pagi lagi, dia sengaja lewat taman kota itu. Dia kepingin lihatin tunawisma itu berubah enggak. Wow, pendeta itu jalan, lalu dia melihat tunawisma itu lari. Berlari menghadap, ya, tergesa-gesa lari kepada dia. Wah, pendeta itu senang ya. Wow, ini orang yang boleh bersyukur. Lalu tunawisma itu datang dan mengeluarkan uang 300.000 dikasih sama pendeta itu. Pendeta itu berkata, kenapa? Apa alasan Bapak ngasih? Tunawisma itu berkata begini, luar biasa Pak. Dia nggak tahu itu pendeta. Bapak jitu sekali. Bapak kemarin bilang, never give up. Hari itu Pak saya pasang taruhan. Ternyata kuda balap never give up. Juara Pak. Saya pasang 100.000 itu Pak. Saya dapat 3 juta. 10%-nya untuk Bapak sambil mengeloyor pergi. Oke, bagian yang ketiga. Daud sedang putus asa dalam berjuang ya. Daud imannya sedang goyah, tergoncang. Dulu dia hanya butuh iman, alat sederhana alih-alih, pengalih-alih ya. Ketapel, dia hanya butuh batu, licin, menghadapi singa, beruang, Goliat, raksasa, serigala. Sekarang imannya runtuh. Dulu Daud dia menolak baju besi. Eksklusif punya Raja Saul. Menolak pedang. Tapi sekarang dia bohong yang keempat. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa. Karena perintah raja itu mendesak.
Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin. Itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada. Hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Saya membayangkan ya, Daud dengan bangga dulu mempersembahkan pedang itu kepada Tuhan, di rumah Tuhan. Sekarang dia minta lagi. Apa yang terjadi sama pahlawan kita? Dia putus asa. Dia kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Keputusasaannya akan hidup. Keputusasaannya akan kebutuhan-kebutuhannya. Keputusasaannya akan perjuangan. Melahirkan banyak bohong. Rasa takut. Ingin mati. Tidak ada makanan. Tidak ada jalan keluar. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada saudara yang ada di sini yang mendengarkan. Maupun yang di channel YouTube kita ya. Mungkin rumah tangga saudara sedang hancur. Mungkin ekonomimu. Mungkin masalahmu berat. Mungkin engkau terperosok dalam dosa yang dalam. Engkau bebanmu sudah tidak sanggup lagi dipikul. Mungkin engkau punya rasa sakit. Ada masalah dalam kesehatanmu. Hari ini sama seperti Daud. Pergi kepada Tuhan. Datanglah ke rumah Tuhan. Datanglah ke baitnya yang kudus. Datanglah ke pelatarannya. Datanglah ke hadiratnya. Berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan bisa berikan pedang untuk saudara untuk berjuang lagi. Tuhan pasti beri saudara roti untuk kebutuhanmu. Dan ingat ya, itu fungsi kita gereja. Di mana ada orang putus asa, di situ ada kelegaan. Di mana orang putus asa berjuang, Tuhan kasih pedang. Di mana ada orang kelaparan, Tuhan kasih roti. Satu hal yang saya tangkap luar biasa dari Ahimelek itu, dia nggak menghakimi, dia tidak menyalahkan. Dan 1000 tahun kemudian, anak Daud, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang keluasan iman Ahimelek ini. Apa yang kita baca dari Ahimelek? Ahimelek itu mengajar kita semangat ya. Mengasihi orang-orang yang putus asa seperti Daud. Bukan cari-cari salah orang. Bukan hitung-hitung dosa orang. Kasih itu membuat kita cenderung untuk bisa menutupi banyak pelanggaran. Dosa. Memaafkan. Menyembunyikan dosa dan aib. Bukan memperburuk keadaan, menyebarkan gosip. Saya mau tutup dengan suatu daftar ya, pendeta-pendeta yang pernah diuji Tuhan melewati keputusasaan. Ingat, pendeta juga manusia. Kalau saudara seorang hamba Tuhan, seperti saya juga mengalami hal yang sama. Apalagi saudara jemaat awam. Harold Chester, awal dia di gembala, dia baru berkeluarga, dia punya 2 anak ya. Satu baby sedang dalam kandungan istrinya. Mereka berdua pergi pelayanan dan mobilnya kecelakaan. Bayangkan 2 anaknya, istrinya dan baby yang dalam kandungan meninggal. Hanya dia sendiri yang hidup. Pastor Adrian Rogers. Dia punya mimpi, dia punya doa untuk tiap anaknya. Tapi dia juga yang melayani penguburan bayi kandungnya sendiri. Dallin Robinson dia menguburkan istrinya karena istrinya sakit kanker. Pastor Ike, ketika dia menunggu kelahiran anak pertama, istrinya sedang berjuang melahirkan. Tiba-tiba istrinya serangan jantung di ruang bersalin.
Mamanya dipanggil Tuhan, bibinya diambil Tuhan. Bukan Daud saja, hamba-hamba Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang sedang putus asa. Berjuang. Tapi mereka bertahun-tahun memilih untuk bertahan. Saya membayangkan ya, perjalanan Daud masih panjang. Panjang sekali. Tapi mereka bertahan, melekat pada iman mereka, dan tetap melayani Tuhan. Jadi berkat dan kesaksian hari ini, kalau saudara menghadapi hari-hari putus asa, engkau nggak bisa lihat jalan, engkau nggak bisa lihat cahaya di depan matamu, duniamu gelap. Satu saja, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya Tuhan di ujung jalanmu yang kau nggak bisa lihat itu. Tuhan berikan kemenangan kita. Engkau masih punya harapan dalam Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kebenaran, kekuatan yang luar biasa buat kami. Kami tahu hari-hari putus asa yang sering kami hadapin banyak hal. Tapi kami tahu Tuhan Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang terbesar. Meskipun kami putus asa, terjepit, kami masih punya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa melihat apapun. Tuhan, yang maha yang tidak bisa terlihat itu, tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada MC ya. Ya, terima kasih Pastor atas firman-Nya malam hari ini yang begitu menguatkan kami. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini akan saya kasih note dari firman Pastor Jonathan malam hari ini, yaitu sesuai dengan yang difirmankan tadi, bahwa di dalam kehidupan kita menghadapi hari-hari keputusasaan, kita tadi sudah dibagi menjadi 3, yaitu ada putus asa dalam hidup, putus asa dalam masalah kebutuhan, putus asa dalam berjuang. Seperti yang menceritakan tentang bagaimana Daud menghadapinya. Mari Bapak Ibu kita sekalian, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ada hampir 80 audiens. Mungkin banyak sekali masalah, problem, cobaan. Selama kita hidup kan kita nggak mungkin ya lepas dari itu, Pastor ya. Tapi satu hal, bahwa kita harus mencari Tuhan, bahwa kita harus mencari hadirat Tuhan di tempat Maha Kudus. Jangan cari kemana-mana Bapak Ibu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan. Terima kasih. Pastor, mungkin sebentar lagi ada Q&A. Pastor berkenan ya untuk memberikan waktunya. Senang sekali hati. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu, sebentar lagi ini ada waktu Q&A, tapi saya ingatkan di PD Keset ini kita udah ada YouTube-nya. Barangkali kalau mau mendengarkan kembali, Bapak Ibu bisa share ke teman, kerabat, saudara untuk menjadi berkat. Firman-Nya malam hari ini sangat menguatkan sekali, sehingga banyak jiwa-jiwa dan kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka kameranya dan angkat tangannya, di raise hand boleh. Mari silakan. Pak Heri? Iya, Bu Ayu. Ya. Ya, untuk Bapak Ibu, nanti siapa yang bertanya yang berkaitan dengan firman Tuhan, nanti akan ada voucher juga OVO untuk Bapak Ibu. Pertanyaan pertama yang mendapatkan, silakan Bapak Ibu. Ya, saya wes. Mari silakan Bu Rustin. Ya, Itu loh ya, saya yang tanya itu loh, saya kok nggak pernah dengar ya, Abimelek itu cucunya Nabi Elia ya. Itu saya sering baca Alkitab, itu terdapat maksudnya di perjanjian kitab mana ya itu ya, Abimelek itu. Kok saya nggak pernah dengar itu loh ya.
baru kali ini saya mendengar Abimelek cucunya Nabi Elia itu terdapat di dalam ayat apa ya? Nah, kalau ibu ingin tahu, ya sebentar Bu ya. Saya mau bantu ibu mau cari 1 Samuel pasal 21. Oke, saya bacakan di sini ya. Jadi kita bisa lihat namanya Ahimelek ini. Nah, Ahimelek ini beberapa orang, memang ada beberapa orang namanya Ahimelek di sini ya. Nah, kalau kita bisa lihat dalam sejarah ya, kalau kita mau lihat, kalau ibu mau lihat dalam beberapa kamus-kamus Alkitab itu menolong sekali. Dan jadi apa ya? Ibu kalau mau pahami, kalau seperti saya ini, ibu bisa baca misalnya di bio tokohnya Ahimelek. Itu beberapa buku yang bisa menolong ibu ya, tentang fakta-fakta pentingnya dia, siapa dia, Imam di Nob, anaknya AA, dia punya anak Abiatar, nah seperti itu. Nah, jadi dari cerita sini ada kamus nama Easton, kamus ISB, itu yang menolong Bu. Jadi seorang hamba Iya, Tuhan. benar Pak, benar. Ya. Yang saya maksud itu ya, kan kita harus lebih mengerti ya. Nanti kalau masih tanya teman-teman gitu ya. Memang saya tahu ya, memang ada di dalam satu ayat itu kadang-kadang di kitab mana Hezkiel atau di mana mesti ada ya Pak ya, kadang-kadang ya. Tapi ini saya kepin tahu Abimelek cucunya Nabi Elia itu terdapat di kitab, misalnya di kitab Hezkiel atau di kitab Yesaya atau di mana Pak? Itu akan saya akan cari. Enggak ditunjukkan ayatnya. Ada lagi 1 Tawari 18 ayat 16. Lalu misalnya 1 Samuel 14 itu bisa menolong ya. Ahia anak Ahitub, anak saudara Ikabod, anak Pinehas, nama Eli, di Silo, Tuhan di Silo. Nah iya, dari sini kita bisa lihat ya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli. Nah dari sini kita bisa lihat ya, Abiatar itu dari mana jalurnya seperti itu. 1 Samuel pasal 14 ayat 3, lalu ayat 8 ya, ayat 18, lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah juga efod, pada waktu itu dia memakai. Nah, ibu bisa lihat di situ. Lalu misalnya 1 Samuel 11 ayat 21 ayat 1 sampai 9 itu bisa menolong ibu ya. Nah, 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-9 itu bisa kelihatan. Jadi kita bisa lihat ya, Ahimelek bin Ahitub. Nah, Ahimelek itu anaknya Ahitub. Dari sini kita bisa lihat Ahitub itu papanya Abiatar. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, sebetulnya Ahimelek itu sama persis seperti Ahimelek itu punya nama lain, disebut Ahia. Nah, Ahia ini anaknya Ahitub, saudaranya Ikabod, anaknya Pinehas, anaknya Eli. Makanya kenapa Ahia ini cucunya Eli. Dari 1 Samuel 14 ayat yang ketiga itu, Bu. Oke. Ya, jadi termasuk di dalam perjanjian lama Pak ya. Iya, Ya, betul oke lah. sekali. Nanti saya cari ayatnya sendiri. Yang penting saya tahu di perjanjian mana Pak itu gitu. Soalnya kan gini, jadi 1 Samuel 14 ayat 3 sama 18. Terus 1 Samuel 22 ayat 20 sampai 23 ya. Kita bisa lihat 1 Tawarikh 18 ayat 16. Jadi Abimelek ini namanya sama dengan, jadi nama aliasnya itu Ahia. Ahia atau Ahimelek itu sama. Nah, dari situ kita bisa lihat Ahimelek itu anaknya Ahitub, anaknya Abiatar dan anaknya Eli seperti itu. Keturunan Eli dari Itamar dari situ ya. Dari jalurnya Itamar seperti itu. Ya, makasih Pak. Nanti itu kan saya pelajari, nanti saya buka itu, saya jadikan, saya nggak tahu ya itu terdapat di mana itu. Nah, makanya saya buka, saya pelajari. Oh, ya. Terima kasih Pak ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bu. Iya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Kalau belum ada, Pastor saya mau bertanya, Pastor. Boleh. Iya. Ya, saat-saat hari-hari ini sih pasti banyak yang mengalami yang Pastor sampaikan tadi tentang putus asa. Betul. Termasuk saya juga punya pergumulan. Saya juga merasa 2 tahun ini juga cukup, ya bukan cukup, ya kita bilangnya harus cukup berat aja Pak. Ya Pastor ya, nggak boleh berat ya. 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 Itu
seringkali saya juga doa tapi belum kelihatan pintunya dan ujungnya gitu, Pastor. Ya. Nah, itu Dijawab. apa yang harus saya lakukan untuk selain berdoa, apa yang harus saya lakukan untuk mencari atau mendapatkan jawaban itu, Pastor? Terima kasih. Kita mulai dari ceritanya Daud ya. Saya membayangkan Daud itu ketika dia mulai berlari nih Pak ya, sampai dia bisa lolos dari semuanya itu, dia membutuhkan lebih dari 7 tahun, Pak. Bahkan dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu tempat ke lain. Kalau suka baca Mazmur ya, separuh Mazmur kan Daud yang karang ya. Aku membanjiri tempat tiduranku dengan air mata. Dia cari di mana Tuhan. Tapi apa ya? Saya menemukan seperti ini ya. Kadang-kadang dia begitu imannya begitu tinggi, tapi yang dihadapi kenyataan masih nggak ada berubah. Hampir sama seperti Pak Heri atau teman-teman yang lain ya. Saya juga beberapa teman-teman yang punya usaha, pengusaha dan berusaha selama 2 tahun ini, apalagi ke depannya ini harga begitu naik dan masih begitu jalan terjal dan berat seperti itu. Saya katakan ya memang minta Tuhan hikmat itu yang paling penting itu selain doa ya. Tuhan berikan aku hikmat. Berikan aku hikmat karena hikmat Tuhan itu yang menolong kita untuk bisa memilih aku harus bagaimana Tuhan. Yang mana aku pilih seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari pergumulan Daud yang saya pelajari di sini, kadang-kadang step by step-nya itu yang dipentingkan oleh Tuhan Pak Heri. Ketika dia menghadapi misalnya dia di Siklak, Tuhan tolong dia dari orang Filistin. Lalu relief, kelegaan sebentar, dia pergi, lalu orang berkata, Saul ada di sini. Daud dalam bahaya lagi. Dangerous, bahaya, dikejar, lalu relief, kelepasan lagi. Lalu Daud dipindah ke tempat lain. Dia ungsikan keluarganya, dia ungsikan semuanya, lalu bahaya datang lagi. Dan itu terus berulang. Enggak, ya maaf ya, enggak seperti yang orang Kristen kadang-kadang berpikir kalau aku minta sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, lalu persoalan selesai. Enggak, kadang-kadang enggak ada yang seperti itu. Daud melewati beberapa bagian itu sampai dia diangkat jadi raja. Padahal pertanyaannya begini, siapa yang meminta Daud? Bukan manusia. Tuhan yang pilih dia. Dia dipilih Tuhan jadi raja, tapi jalannya terjal. Belasan tahun sampai diakui seperti itu. Ya, kita semuanya menjalani 2 tahun ya. Sampai berapa lama lagi kita nggak tahu, Pak Heri. Jalan masih belum kelihatan, betul. Seperti Daud seperti itu. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu yang paling luar biasa. Boleh nggak saya sedikit saksi boleh ya? Saya sedikit waktu boleh ya saksi ya? Boleh, Pastor. Pak Antoni Kayurupan pasti tahu saya. Beberapa orang nggak tahu saya. 13 tahun yang lalu saya kena stroke, mati separuh. Nggak bisa ngomong sudah pelo ya. Nggak bisa khotbah, nggak bisa ngajar, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Dan itu perjuangan berat dalam kehidupan saya. 6 kali saya minta mati sama Tuhan. 6 kali saya minta mati sama Tuhan. 2 kali usir istri dari rumah. Marah sama Tuhan. Tapi ketika saya menghadapi masa-masa yang seperti itu, ya saya terapi di RKZ, RSAL. Ada banyak hal Tuhan kirim orang bicara sama saya.
ibu gembala yang sederhana, mungkin SMP, SMA nggak lulus dan bicara kepada saya. Dan beberapa orang dipakai Tuhan untuk ya berbicara kepada saya dan saya mulai bangkit. Dan saya jadi hampir seperti jadi pendeta ya di ruang terapi di RKZ itu. Jadi kalau ada pasien baru di RSL juga ada orang baru. Kalau orang sakit stroke pertama kali pasti putus asa. Lalu diberita panggil, Pak Pendeta. Mereka sudah tahu saya. Ini berita orang ini. Jadi ada orang yang imannya bangkit, tidak percaya Yesus jadi percaya Yesus. Ada yang beberapa bulan bisa sembuh. Saya menjalani 3-4 tahun belum ada progres yang ya sempurna ya. Ada orang yang terima Yesus, lalu bulan depan dipanggil Tuhan lagi. Saya melewati seperti itu. Dan saya bisa paham. Ada puluhan alasan Tuhan mengizinkan saya masa-masa yang seperti itu. Jadi untuk Pak Heri dan teman-teman yang lain, kadang-kadang ujung jalan kita tidak kelihatan sama sekali. Bertahun-tahun. Nah itu jadi berkat buat orang lain. Ketika kita melihat cahaya kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi. Nah seperti sekarang saya bisa berkhotbah sama saudara, saya bisa mengajar keliling Indonesia, saya bisa ke 8 negara di luar negeri melayani Tuhan keliling. Wow, itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi berkat buat orang lain, menguatkan orang lain karena kita sudah melewati itu semuanya. Ya, PD Heset pahami itu. Kalau saudara sedang melalui masa-masa seperti ini, pahami Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, minta hikmat Tuhan. Oke, saya serahkan pada Bu Wahyuning. Iya, Baik, terima kasih Pastor. Ya, terima kasih Pak Heri. Waduh, pertanyaannya sangat menginspirasi kita semua. Satu hal, keputusasaan. Dalam hidup ini kita nggak mungkin kita, maksudnya nggak ada masalah. Pasti ada masalah, ada kritik, seperti berjalan di padang gurun. Tapi kita percaya satu hal, mari kita gandol Gusti Yesus. Seperti itu ya, Pastor ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada satu kali pertanyaan lagi, setelah itu akan kita tutup. Bagaimana Pak Heri? Iya, silakan Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ini mungkin ya saat ini banyaklah yang menghadapi kondisi yang sama, mungkin cuman case-nya yang beda-beda Pastor ya. Iya. Karena Bapak Ibu boleh sharing Bapak Ibu. Ya. Yang minggu lalu Bu Ayu itu ada teman juga ikut di PDKS juga, sempat kontak ke saya. Ya, berterima kasih, saya kasih link, dan minggu lalu kebetulan juga dari kesaksian dan firman itu menjadi berkat buat rema buat teman saya juga di PDKS ini Bu Ayu. Yeah. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang hari-hari ini lagi putus asa dan sebagainya, kadang kita malas untuk ikut Zoom di persekutuan doa dan sebagainya, tapi percayalah bahwa kadang Tuhan itu pakai melalui persekutuan doa itu Tuhan kasih jawaban dan penguatan kepada kita. Oh iya. Itu, Bu. Berarti Pak Heri mengingatkan ya Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan persekutuan-persekutuan, baik melalui dimanapun juga, apalagi di PDKS ya Pak Heri ya. Mungkin iya, Bapak Ibu yang baru join pertama kali, saya juga baru teringat, bisa chat di kolom chat untuk meninggalkan nomor handphone supaya kita bisa undang kembali. Ini Pak Heri sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah cukup mengerti apa firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mungkin malam hari ini kita undang Bapak untuk memberikan Bapak David Lesmana untuk memberikan closing statement. Ya, memberikan closing statement malam hari ini. Bapak David Lesmana mungkin bisa mendengarkan. Baik, kalau Bapak David Lesmana. Ya, selamat malam Pak David. Ya, selamat malam. Ya, salam Pak David. Bapak bisa memberikan closing statement Pak, soalnya ini waktunya udah
cukup malam. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Itu Ya. ada Pastor Jonathan Octavianus, silakan. Ya. Selamat malam PS Jonathan. Terima kasih atas firman-Nya. Saya melihat saya seorang pengusaha. Juga titelnya PDT. Pendeta pengusaha dalam Tuhan. Sama-sama ya Pak ya. Saya melihat pengusaha-pengusaha ini banyak keluhan-keluhan itu benar. Tetapi kembali lagi kepada sesuai dengan firman Tuhan yang Pastor Jonathan sampaikan tadi itu. Ya. Kalau di dalam kehidupan saya bertobat tahun 86, 85 mengenal Tuhan di dalam ada Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. 86 pertobatan. Sejak itu saya melayani Tuhan dengan apa adanya, dengan kesetiaan sampai hari ini. Saya menjadi orang Kristen, menerima kasih karunia keselamatan, tetapi tidak diam. Tetapi saya kerjakan dengan perbuatan-perbuatan sehari-hari. Sudah saya kerjakan selama 37 tahun. Ya. Nah, ini apa yang difirmankan Pastor Jonathan itu sangat betul. Tetapi orang kebanyakan cuma praktek iman saja. Tetapi tidak iman disertai dengan perbuatan-perbuatan. Nah, inilah yang saya rasakan selama 37 tahun di dalam gereja lokal maupun di dalam FGB, saya melayani semuanya. Ya. Saya kerjakan apa itu iman dan perbuatan. Saya mau ngasih satu ayat di dalam Yakobus 2 ayat 22. Ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi kita ini cuma mengerjakan perbuatan iman itu. Nah, orang lain itu melihat iman kita menjadi sempurna karena perbuatan kita. Itu yang pertama saya lakukan. Soal pekerjaan, soal bisnis, soal keluarga, ya. Karena firman Tuhan itu adalah tabur tuai. Ya. Apa yang saya tabur akan saya tuai. Dan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, ya. Yeremia 17 ayat yang kelima, itu dengan jelas, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di taman angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menerambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini saya alami di dalam Tuhan. Kalau orang ngomong iman, percaya Tuhan luar biasa dan sebagainya, tanpa perbuatan menyertai iman itu kosong. Kalau iman itu disertai dengan perbuatan, dengan bukti, ayat 17 ini mengatakan kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada tahun terik, tidak ada tahun kering. Ya, ini yang saya alami di dalam perusahaan saya, yaitu GM Group. Ya. Sekian statement saya dari PD ini.
Ini saran dari Pak Hadi mungkin ya. Pak Hadi adalah teman saya di dalam tim BPNC di dalam Full Gospel itu untuk mengelilingi seluruh Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak David Resmana. Benar-benar closing statement-nya sangat memberkati kita. Udah dapat firman dari Pastor Jonathan, sudah dapat closing statement dari Pastor David, dari Bapak David Resmana. Baik, sebentar lagi mari kita akan tutup. Kita undang Pak Jeffer untuk menyanyikan satu lagi pujian. Setelah itu Pastor Jonathan bisa memberikan doa penutup sekalian doa berkat. Mari silakan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pastor Jonathan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak, kami semua diberkati. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama-sama katakan, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. Come on, sing how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great You are, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberkati kami dalam ibadah kami. Terima kasih untuk jaringan yang Tuhan berkati sehingga kami boleh lancar mengikuti ibadah ini Tuhan. Berdoa untuk saudara yang mengalami putus asa hari-hari ini. Tuhan pulihkan, berikan kekuatan baru buat kami. Ketika kami tidak bisa melihat ujung jalan kami, ketika jalan yang kami lalu gelap dan kami tidak bisa melihat,
Kami tahu ada pribadi yang tidak terlihat yang selalu ada bersama kami. Dan ditunggu Tuhan Yesus. Berikan kekuatan buat kami. Dan kami percaya Tuhan satu saat nanti Tuhan pulihkan kami. Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Secara khusus Tuhan Yesus menjaga, memelihara, berikan kekuatan, memberkati kami, mencukupi kebutuhan kami, seluruh anggota PDHZ ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu boleh memberkati kami semuanya. Sekarang saudaraku, mari kita pulang dengan menerima berkat yang melimpah. Berkat dari Bapa Roh Kudus, berkat rohani jasmani hidup saudara dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. 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 Thank you. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Hadi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.